Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini gue akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachine chapter 218. Wow, lagi seru-serunya nih guys nih di 218. Ini kita akan melawan pertarungan yang sangat-sangat seru antara ketua pemimpin sekte demonik ya, yaitu MC kita sendiri melawan salah satu pengawal pribadi Kaisar yang disebut benteng terakhir dari Kaisar lah ya, yang dimana di masa mudanya itu dia sangat berbakat ya, intinya sangat berbakat pokoknya dalam hal pedang yang mengalahkan beberapa orang. Nah di sini sangat-sangat kata teman-teman katanya beda sama spoiler yang dari novelnya ya. Kalau di novelnya katanya sekali serang langsung habis itu si siapa tuh, kita panggil pengawal aja ya si pengawal kaisaran. Nah tapi di sini si MC malah nunjukin kekuatan hampir maksimalnya nih, yang dimana dia seperti diselimuti darah gitu ya. Ini kayak gue pernah ngeliat film atau nonton adegan seperti ini nih ya. Kekuatannya itu, kekuatan MC ini baru dikeluarin ya. Jadi kalau si siapa tuh yang pengawal Kaisar kan juga pakai energi kilin ya, dia menyerap energi kilin. Nah tapi si MC ini sama menyerap juga, tapi bukan hanya menyerap tapi mengendalikannya ya. Nah bedanya dia pakai darah guys. Nah darahnya ini seperti bikin mengelilingi badannya, atau kayak mau menyelimuti beberapa anggota badannya. Ya seperti kita tahu di akhir di akhir chapter kemarin tuh MC ngeliatin mukanya dia yang bersimbah darah gitu ya. Seperti ini, entah itu darah dia atau aura merahnya dia ya, karena mendapatkan kekuatan baru dari kilin, yang dimana ini sepertinya inti dari kekuatan iblisnya ini ya guys. Nah bakalan seru nih guys pertarungannya. Kita ya meskipun kita tahu akhirnya yang menang itu si MC kita, tapi gue penasaran kekuatan apa yang bakalan dikeluarin sama si MC kita. Apakah dia bakal keluarin jurus pedang yang pedang aura tanpa pedang itu ya. Ini kan dia masih pakai pedang nih ya sih. Nah kalau menurut gue nih dia belum 100% ngeluarin kekuatannya. Lihat deh, kalau kalian lihat chapter di sebelumnya tuh dia masih memegang pedang ya. Seharusnya di chapter sebelum-sebelumnya itu dia udah tanpa pedang pun dia udah bisa membuat pedang di tangannya, atau mengendalikannya dengan kekuatan seperti bantuan nano ya, tanpa pakai aura gitu bentuk pedang. Tapi di sini cuma dia ngeluarin jurus baru. Nah sepertinya dia mau mencoba jurus baru sih menurut gua. Jurus ini juga belum pernah ditunjukin ya kan di beberapa chapter, karena kan selama ini dia cuma ngeluarin beberapa aura pedang, terus jurus esnya sama naga hitamnya. Tapi di sini yang ngeluarin kayak kekuatan darah gitu sih. Apa ya, gue pernah nonton di animenya kalau nggak salah ya, ada anime yang tentang kekuatan darah gitu, yang darahnya bisa berubah jadi pedang ya, dan lain-lain. Nah di sini juga sepertinya penulisnya mengambil dari beberapa cerita tersebut, tapi bedanya ini bisa mengelilingi badannya. Dan di sini juga MC belum mengeluarkan pedangnya ya. Nah nanti kayaknya nggak akan sampai habis-habisan 100% di chapter ini MC bakal keluarinnya. Mungkin cuma dalam beberapa adegan bakal kalah sih, karena emang yang seharusnya di novel pun si MC tanpa ngeluarin kekuatan yang hampir banyak pun dia udah bisa menang gitu. Kalah telak lah si pengawal Kaisar ini. Wah lagi seru-serunya kemarin abis ya, kurang asem memang nih ya. Jadi yang satunya kan kalau si pengawal Kaisaran tuh dia itu kan meminum darah kilin juga, tapi gue lihat dari bentuknya juga beda ya sama si cewek yang diangkat jadi guardian itu tuh. Nah kalau gue lihat dia beda. Kalau si pengawal Kaisar nih dia memang menyerap energi kilin, tapi badannya kayak bukan merah bersisik guys, jatuhnya kayak monster-monster yang berselimut apa gitu ya, kayak iblis gitu jatuhnya, bukan ditempel sisik. Kalau yang cewek itu kan di Guardian kan pakai sisik ya. Jadi beda-beda ya ternyata ya di setiap transformasi manusianya ya. Jadi tergantung dari orang-orang kali ya. Kalau orangnya emang jahat ya pasti bentuknya juga bentuk-bentuk jahat.
Nah, di sini kan nah oh ya, si MC itu bedanya, kalau MC mungkin udah jinakin rohnya Kilin dan mutiara Kilin, yang ngebuat dia beda perubahannya sama yang lain nih, yang kekuatannya menurut gua udah di atas mereka semua. Jadi MC ini kayak main-main aja kali ya, karena gue denger juga lawan yang benar-benar bisa bikin MC sekarat itu nanti si Dewa Pedang. Nah, apakah ketua yang waktu itu ya, yang lagi bertapa gitu, yang cuman bermodalkan tangan yang bergerak dikit bikin semuanya hancur, atau gimana, itu bakal bikin jadi lawannya nih, bakal seru. Oke, kita akan ini ilustrasinya udah agak sedikit jadi juga sih sebenarnya nih ya. Nah, di sini Kaisar bakal cengok nih pasti nanti di chapternya nih, kalau tahu pengawal kekaisaran dia yang diandalkan, yang dia tahu paling kuat, malah ternyata pas ngelawan si MC kita ini dia malah babak belur. Babak belur artinya tewas ya, tapi gue nggak tahu apakah akan dirubah novelnya sama yang ini atau enggak, kita akan lihat nanti guys. Pokoknya gue pengen lihat juga Kaisar, yang dimana Kaisar nanti bakalan mau dibantai sama MC, nggak tahu dipatahin tangan atau apa, tapi dijaga sama anaknya Kaisar, yaitu anak si pangeran yang emang udah di sisi si MC kita ini. Ibaratnya dia nggak nyari masalah, yang dulu awalnya mau nyari masalah tapi nggak jadi ya, karena ngeliat kekuatannya dari MC kita. Nah, ini udah agak sedikit selesai ya pewarnaannya, dan udah mulai bikin ilustrasinya karakter. Jadi kalau kalian mau ada niatan mau bikin ilustrasi desain-desain seperti ini, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ ada semua rata-ratanya yang bisa menghasilkan cuan, pastinya profit untuk kalian semua ya. Siapa tahu skill bisa kalian gunakan untuk kerja di perusahaan, untuk freelance, untuk jual karya-karya kalian yang kalian buat karakter ya, buatan kalian sendiri, bukan buatan orang lain. Nantinya bisa menghasilkan uang lumayan kan. Hobi kalian buat bikin ngeliat anime ya kan, bikin karakter, jadi sumber penghasilan kalian ya. Oke, jadi kalau kalian ada kayak pertanyaan atau requestan ya kan, bisa DM IG gua atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Jadi gue juga kadang bikin tutorial gimana caranya menjual karakter, tapi bukan karakter ini ya, bikinan gue sendiri ada tuh. Jadi gue bikin, gue jual di marketplace atau di microstock ya, lumayan duitnya buat jajan-jajan, buat tambahan penghasilan per bulan. Kalau di seriusin konsisten lumayan loh, bisa di atas UMR, bisa UMR. Oke, kita akan masih melihat pertarungan darah antara MC dengan si siapa sih pengawal istana yang kayak Joker mukanya. Nanti apakah langsung sekali tebas sama MC langsung mati, tewas, atau masih ada pergerakan nih yang disembunyikan sama si pengawal kaisaran. Terima kasih yang udah nontonin video gua, sampai jumpa lagi di next video.